saya luruskan, tadi bukan insiden, itu biasa dalam berdiskusi, agak menghangat. Sebenarnya itu bukan antara masyarakat dengan akar. Oke, jadi fokus group discussion hari ini tujuannya yang pertama adalah kita ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini dalam rangka proses evaluasi zonasi yang sedang diinisiasi oleh Taman Nasional Gunung Ciremai. Yang kita undang itu ada 24 KTH, ke-24 kepala desa, yang pengusul HBK, termasuk juga dari tokoh masyarakat penggerak PHBM dulu ya. Nah, Pak Uci kita undang. Selain itu juga ada beberapa stakeholder lain yang kita undang, ada dari Uniku, dari teman-teman penggiat lingkungan, ada teman-teman dari Akar, dari Forum Kader Konservasi Indonesia, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, ada Asosiasi Penggerak Perhutanan Sosial Indonesia, ada juga dari Petani Jawa Barat ya, Asosiasi Petani Jawa Barat, ada juga dari Conservation and Legal Action Network. Nah, ini yang membantu kita nanti untuk menyaring, mendapatkan informasi dari seluruh stakeholder terkait dengan pengelolaan TNGC. Ya, pertama materi itu disampaikan teman-teman dari Balai Penerapan Standar dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dulu namanya Balai Litbang, semenjak 4 bulan yang lalu kan berubah jadi Balai Penerapan Standar dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari pemateri itu menyampaikan regulasi atau aturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk mekanisme pemberdayaan masyarakatnya. Mulai bicara dari Undang-Undang 590, turunannya PP 28 tahun 2011 yang dirubah di PP 108, turun lagi dia di Permen 43 tentang pemberdayaan masyarakat, sampai ke Juknisnya di Perdijan nomor 6 tahun 2018. Nah, aturan-aturan itulah yang mengatur atau membatasi peran serta dan gerak masyarakat di dalam kegiatan pemberdayaan di dalam kawasan hutan, termasuk salah satunya adalah pemberian akses ke masyarakat. Di situ ada juga hak dan kewajiban dari seluruh masyarakat, termasuk juga kewajiban dari kami, dari TN, untuk mendampingi masyarakat dan memberi fasilitasi pendampingan ke kemitraannya. Gitu. Nah, setelah itu dari kami juga menyampaikan tahapan yang sedang dilakukan dalam proses evaluasi zonasi ini. Sudah kita sampaikan, ini masih dalam proses review. Nah, hari ini salah satu tahapannya adalah kita ingin menjaring informasi dan mendapatkan masukan dari seluruh pihak. Ya, kita tidak pungkiri masih ada pro kontra terhadap pemberian akses masyarakat ke pemungutan HHBK dari dalam kawasan TNGC. Tapi hari ini seluruh yang hadir merasakan bahwa akses itu diperlukan, karena merasa masyarakat itu sudah 17 tahun hilang aksesnya ke masyarakat. Mereka juga memahami ada pemanfaatan wisata yang dikelola masyarakat, tapi kan mereka yang datang ke sini itu tidak terlibat. Nah, tapi kita juga mendengarkan dari teman-teman aktivis lingkungan bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam nanti jika akses ini dibuka. Nah, ini semua kita pertemukan, kita semua dengarkan, ada kesepahaman tadi, ada beberapa poin, diantaranya akses memang diperlukan. Terus kelembagaannya harus masyarakat asli setempat. Itu yang penting sekali. Jadi bukan dari Jawa Tengah atau dari luar desanya. Dan itu ada proses verifikasi dari kepala desa. Nah, ini yang menjawab kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, tentunya proses ini harus kita kawal dengan baik supaya bisa mencapai win-win solutionnya nanti seperti apa. Jadi gini. Jadi Taman Nasional Gunung Ciremai itu ibarat sebuah rumah, itu diatur melalui mekanismenya zonasi. Nah, zonasi itu artinya kayak pembagian kamar-kamar dalam rumah, ada kamar tidur, kamar tamu. Nah, kalau di dalam mekanisme pengelolaan Taman Nasional itu ada zona inti, zona rimba, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Zona lainnya itu termasuk zona khusus dan zona religi. Nah, ada satu zona yang zona tradisional itu tidak ada di Taman Nasional. Nah, ini yang sedang diusulkan oleh masyarakat sekitar kawasan TNGC untuk diberikan akses melalui pemberian di zona tradisional. Nah, bagaimana mekanisme penentuan zona tradisional itu? Nah, kita nanti akan melihat dari existing potensi yang ada.
Nah, itu yang kita lihat existing potensinya seperti apa. Terus nanti kita iris dengan nanti keberadaan satwa-satwa yang ada di kita. Nah, ini jangan sampai jadi mengganggu juga. Ini penuh dengan perlu pertimbangan gitu ya. Nah, masukan-masukan dari teman-teman penggiat lingkungan itu sangat kita perhatikan. Cuman memang masyarakat sangat mendorong ingin segera untuk dilakukan kegiatan. Nah, untung tadi bisa kita beri penyadaran bahwa ini ada mekanismenya, kita ikuti dulu gitu. Dan alhamdulillah masyarakat bisa mengerti, akan mengikuti prosesnya. Oke, nah jadi titik temunya tadi ada saya minta maaf. Mohon dari tadi fasilitator setiap ngomong dipotong. Ya, mohon. Saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Jadi perlu saya luruskan, tadi bukan insiden, itu biasa dalam berdiskusi, agak menghangat. Sebenarnya itu bukan antara masyarakat dengan akar, tidak. Tapi ketika akar menyampaikan pendapat itu berbeda dengan yang masyarakat inginkan. Nah, tadi ketika kita luruskan pendapat-pendapat tersebut, justru sebenarnya masyarakat menganggap kami itu sangat pro ke penggiat lingkungan, padahal enggak. Kami ini berdiri di tengah-tengah gitu loh. Kita dengarkan dari penggiat lingkungan, kita dengarkan dari masyarakat, kita pertemukan sebenarnya. Harapan kita kan bisa ada titik temunya ini, win-win solution. Karena kalau pengelolaan kolaborasi nggak ada bicara kalah menang, pasti sama-sama harus menang. Nah, kira-kira gitu. Di mana nanti titik temunya? Gini, tidak ada target waktu dalam ini. Kita pengen semuanya ini berjalan secara sesuai aturan, legal, formal, dan legitimate. Legitimate itu artinya diakui oleh semua pihak. Ya, nah ini yang perlu kehati-hatian kami dalam melangkah. Kita dengarkan semua pihak, kita dengarkan semua pendapat, kita masukkan. Dan ini tahap saat ini berikutnya kami akan mengadakan konsultasi publik. Nah, konsultasi publik itu sama lagi kita dengarkan, tapi lebih luas lagi. Dari pemerintah daerahnya kita undang, dari legislatifnya kita undang. Tapi kalau ini kan masih terbatas di antara teman-teman yang masih berbeda pendapat. Nah, tapi ada beberapa titik tadi, beberapa kita kesepakatan terkait akses, terkait kelembagaan, terkait nanti masyarakatnya, nah terkait nanti dengan komoditasnya. Nah, ini yang perlu diskusi lagi gitu. Silakan Pak Kamal. Maaf tadi karena saya sudah terpanggil sama Pak Kamal. Ya, ini Kang Edi. Saya ini kenal lama dengan Kang Edi, dengan Kang Jejen. Jadi tolonglah dihargai. Dari tadi ketika oke lah kalau misalnya berbeda pendapat dipotong boleh. Tapi kan fasilitator. Saya fasilitator itu berdiri di tengah. Ya itu mohon maaf, ya maaf, bukan Mbak, bukan ya, bukan ya, Bapak-bapak, saya dimaafkan nggak? Ya, bukan ya. Tapi tolong gantian ngomongnya fasilitator ini saya ajak jauh-jauh dulu. Yang disampaikan oleh Paguyuban Siliwangi Majakuning antara lain yaitu penetapan zona tradisional. Dan itu kan sudah cukup jelas ya dari perundang-undangan, dari Permenhub, lain sebagainya sudah jelas gitu ya.
Jadi jangan sampai ini ditunda-tunda istilahnya gitu. Segeralah dideklarasikan zona tradisional karena itu merupakan salah satu akses masyarakat ke dalam kawasan. Dan kita juga apa yang disangkakan dituduhkan terhadap masyarakat itu kita lebih tahu lagi bahwa kita harus seperti apa gitu ya di dalam kawasan, menjaga lingkungan lain sebagainya, apa dari kebakaran lain sebagainya. Kita udah siap seperti itu. Ya harapannya kalau tadi saya berbicara minta sebelum Lebaran gitu ya. Adapun kalau misalnya ini jeda waktunya ya sudah Lebaran tuh jangan sampai ada waktu sebulan atau 2 bulan gitu ya. Itu tidak diharapkan gitu. Karena saya khawatir dengan diulurnya waktu penetapan zona tradisional ini akan menambah kisruh. Karena masyarakat misalnya masuk ke dalam kawasan, mengambil HWBK dan sebagainya, kan itu melanggar peraturan dan perundang-undangan. Jadi jangan sampai nanti kita ada clash lagi, ada salah paham lagi dengan pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kan Jadi ini masih ada satu tahapan lagi, tahapan uji publik. Nah, iya. Kira-kira akan memakan waktu lama nggak ya? Kalau untuk konsultasi publik mungkin ya kita diharapkan setelah Lebaran lah, tidak akan lama lagi kita konsultasi publik. Justru konsultasi publik itu nanti sesuai dengan kesepakatan yang kita tadi dibikin rumusan itu. Ya sebenarnya seharusnya ya sebagai peserta atau undangan tidak seperti itu harusnya. Sampai tuntas, sampai selesai. Jangan sampai walk out gitu ya. Itu kan merupakan satu pengecut gitu istilahnya. Tidak berani bertanggung jawab gitu. Apa atas statement yang dia berikan gitu. Kalau tadi masyarakat seperti itu wajar. Karena dia udah capek menunggu, lelah, lain sebagainya seperti itulah.